kampung-kampung habis yang tagak Musaji Gadang tuh Pak, ya, simpang jembatan tuh, ya. Kemudian betul pula di simpang Batabuah, Bukit Tinggi, simpang-simpang ke arah simpang Canduang, rumah-rumah hancur yang tagak masjid. Padahal masjid itu di tepi batang air, di tepi sungai, ya. Tetapi alhamdulillah batu-batu gadang dari Gunung Merapi itu tidak menghancurkan, bahkan tidak menyentuh surau itu, tetapi rumah di depan surau, rumah di samping surau, rumah di kiri kanan surau itu hancur semuanya. Dan tapak rumah itu berdiri tertunggak situ yang menumpuk batu-batu gadang segadang utuh Pak Ibu sekalian. Rumah-rumah habis, suraunya tetap berdiri tagak. Pertanyaannya, adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, musibah apapun itu, terutama di Sumatera Barat yang terjadi akhir-akhir ini, gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya, banjir di pesisir selatan, galodoh di Bukit Batabuah yang pertama tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar tuh Pak Ibu sekalian, ya. Kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita secara umum, negeri Indonesia? Bahkan ketika galodoh di Sumatera Barat, terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian, sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita tidak berhenti, musibah bersilih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahmat Ilahi yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan tergeraknya seluruh jasad kita hadir di masjid ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana nama masjidnya Rahmat Ilahi. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat saja yang bisa hadir menyisihkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan taman-tamannya surga. Semoga ketika kita di dunia hadir rajin duduk di majelis ilmu di taman-taman surga, semoga Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmati Allah, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid sebagai pembawa acara, alhamdulillah, betul perasaan saya saat ini rasu-rasu ada di kampung rasanya, ya, karena kiranya bersobo jo saudara Khairul orang simpang apa, andung ambo dulu manggaleh goreng simpang apa, maapua namanya, ya. Jadi ambo lahir gedang di Medan, tapi ayah ambo orang Tanjung Sabah Mangguang,
Amma ambo orang Ampalu Mangguang, Kenagaren Mangguang. Ayah suku Mandeliang, amma suku Tanjung. Kalau di Pekanbaru Mandeh Hambo lamo manggaleh di Sabalah Musaji Al Irsad dulu, Etek Sinor namanya. Tinggal di Gang Kardina. Di Gang Kardina Jalan Haji Agus Salim itu Etek Sinor, Mandeh Hambo, kakak kandung dari ayah Hambo. Jadi kalau untuk Pekanbaru sebenarnya ndak asing bagi ambo sejak ketek ambo hacok pai ke Pekanbaru. Pernah lo kakak ambo manggaleh nasi di Tampan, ya pernah bulo kini manggaleh nasi di dulu pernah lo di Tangkirang Indah di Moko Bulog dulu simpang Rumah Potong. Kini kakak ambo tinggal di Perawang, dia ado di Kartama, kakak Juadia ado lo di Pangkalan Kerinci, yang surang yang tinggal di Kampuang. Bapak sekalian dirahmati Allah, ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga untuk wilayah Riau Pekanbaru. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Kuok, ke Pasir Pangarayan, juga ke Pekanbaru. Kemudian ada permintaan lagi, saya coba bulan Mei kemarin selama seminggu. Ternyata alhamdulillah ada lagi permintaan, maka saya buat lagi safari dakwah dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ternyata di tanggal 1 ada juga lagi yang minta tanggal 1 Juli, ya. Alhamdulillah insyaallah tanggal 1 Juli berakhir safari dakwah ambo yang ketiga di Pekanbaru, ya, sampai besok ambo ke Kuok, Bapak sekalian. Bapak sekalian rahmati Allah, bahagia pula ambo ternyata risiko adalah pengurus dari PKDP, ya. Mudah-mudahan kalau dari YouTube yang mungkin pernah ditonton oleh para jamaah sekalian, secara pribadi ambo tidak punya channel pribadi, ya. Alhamdulillah tim media yang hadir hari ini kembali memviralkan ceramah-ceramah ambo di edisi yang terkini, ya. Alhamdulillah ambo haturkan ribuan terima kasih kepada tim media yang meliput safari dakwah saya pada bulan kemarin hingga akhirnya kembali viral. Ya mudah-mudahan kita tidak ingin disanjung dipuji oleh manusia di dunia ini, tetapi kita ingin agar kiranya Allah dan makhluk-makhluk yang di langit mengenal kita untuk bekerja sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mati Allah, banyak tanggapan pro dan kontra tentang ceramah saya. Ada yang menyebut ceramah ambo kareh, ya. Jadi kalau disebut bawaan ambo kareh mungkin tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Ambo lahir ganang di Medan, di Kota Masum. Kota Masum jalan utama, ya. Jadi lahir di Medan, kedua orang tua orang Pasir Pariaman. Jadi kacek orang Pariaman kareh bulo kan itu. Kareh orang Pariaman basobok orang Medan, pas lah tuh. Yon nan kareh nan sabananya, ya. Makanya ambo ndak khawatir kalau ceramah di muka orang Pariaman, ambo yakin bagi orang Pariaman ndak kareh. Kok kareh le doh, ya. Nah, tapi yang masuk kareh itu yang hatinya nang kareh sebenarnya Pak Ibu sekalian, ya. Dan alhamdulillah saya pulang kampung di tahun 2009 setelah gempa. Ya memang setelah gempa ditakdirkan Allah saya tinggal di kampung halaman di Pariaman. Sebab di tahun 2009 sebelum Gampo, kalau orang Pariaman masih ingat, Gampo di Sumbar itu Padang Pariaman sama Kota Padang itu tahun 2009 dalam bulan Syawal. Ketika itu saya diundang untuk khutbah hari raya Idul Fitri di Surawasam. Surawasam Simpa Akper yang kini namanya Masjid An-Nur yang diprakarsai oleh Dr. Safruddin Tamar Tanjung, ya. Nah, sekalian, mungkin itu pula mukadimah saya pada kesempatan kali ini, ya. Saya sampaikan firman Allah di situ di khutbah Idul Fitri 2009 saya sampaikan hikmah pelajaran daripada tsunami di Aceh tahun 2004, ya. Kenapa negeri Aceh yang gelarnya Serambi Makkah mendapat musibah tsunami yang dahsyat seumur-umur ambo? Baru itu ambo tahu musibah yang dahsyat seumur ambo, ya. Gempa bumi, tsunami, hingga akhirnya ya cerita dahsyat tentang tsunami itu sangat mengerikan. Hingga akhirnya kita melihat di video, di televisi dulu, sebagian kampung-kampung tepi laut Banda Aceh di Provinsi Aceh itu
hancur, ya, hancur, perkampungan hancur, perkotaan hancur, tetapi ada yang berdiri kokoh. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Masjid. Nah, pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Dan ternyata ketika terjadi golodoh yang terakhir di Agam, bahkan menyebar dari Agam ke tanah datar sampai ke Padang Panjang, ya, tanggal 11 Mei kalau tidak salah, ya, 11 Mei terjadi galodoh lahar dingin dari Gunung Merapi yang kedua, ya. Dan kita coba lihat di YouTube di Batu Sangka dekat Simpang Manunggal, kampung-kampung habis yang tagak Musaji Gadang tuh Pak, ya, dekat simpang jembatan tuh, ya. Kemudian betul pula di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, simpang-simpang ke arah Simpang Canduang, rumah-rumah hancur yang tagak masjid. Padahal masjid itu di tepi batang air, di tepi sungai, ya. Tetapi alhamdulillah batu-batu gadang dari Gunung Merapi itu tidak menghancurkan, bahkan tidak menyentuh surau itu, tetapi rumah di depan surau, rumah di samping surau, rumah di kiri kanan surau itu hancur semuanya. Dan tapak rumah itu berdiri tertunggak situ yang menumpuk batu-batu gadang sagadang utuh Pak Ibu sekalian. Rumah-rumah habis, suraunya tetap berdiri tagak. Pertanyaannya, adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Maknanya apa? Sakayo-kayo rumah orang, sarancak-rancak rumah orang, samaha-maha rumah orang bantu istana, ndak ada jaminan tampik salamai kecuali rumahnya Allah. Hanya rumah Allah sajalah, dan orang-orang yang senantiasa hadir ke masjidlah sebagai apa? Sebagai tameng negeri itu terselamat daripada musibah dan bencana. Tetapi kalau negeri itu warganya tak peduli dengan masjid, malas datang ke masjid, cepat atau lambat negeri itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengarkan firman Allah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, musibah apapun itu, terutama di Sumatera Barat yang terjadi akhir-akhir ini, Gunung Merapi sampai kini masih mengeluarkan debu panasnya. Bahkan di awal erupsinya memakan korban para pendaki yang mayoritas muslim, dan korban diantaranya beberapa wanita yang nampak kita lihat di video, di YouTube, di Facebook, wanita Islam yang tidak berjilbab menutup auratnya. Betul enggak? Bahkan ada yang meninggal orang Pekanbaru kabarnya itu mendaki gunung di Gunung Merapi. Ya, Bapak sekalian. Gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya. Banjir di pesisir selatan di Kota Padang itu sampai Bapak sekalian ada pemakaman itu di lereng bukit dekat sungai. Sampai ketika banjir, kuburan itu terbongkar oleh banjir hingga terkeluar mayat-mayat di dalam kubur itu. Itu belum hari kiamat itu, belum hari kiamat
sudah dikeluarkan mereka dari kuburnya. Syukur alhamdulillah mayat-mayat yang masih dibungkus dengan pocong itu tidak mekik-mekik minta tolong. Ya. Kalau sempat minta tolong, masih dalam kapan tolong. Wah, merinding orang caliannya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Galodoh di Bukit Batabuah yang pertama tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan langsung dua gunung Merapi dan Singgalang ketika itu keluar lahar dingin Bapak Ibu sekalian. Sampai Koto Tuo arah ke Sianok, ya. Kemudian sampai ke Padang Panjang, pemandian Lubuak Mato Kuciang, ya hancur Bapak Ibu sekalian. Itu di negeri Minangkabau. Negeri yang kononnya punya falsafah yang tak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain, yaitu adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Begitu pula negeri kita Indonesia ini, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Betul Pak Ibu sekalian? Nah pertanyaannya, kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita? Secara umum negeri Indonesia, bahkan ketika Galodoh di Sumatera Barat terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian, sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita tidak berhenti, musibah silih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dan saya kalau melihat di Pekanbaru ini kayaknya memang tidak bisa dipungkiri, ya. Pekanbaru ini seperti sudah Sumatera Barat karena bahasa selain bahasa Melayu yang bahkan jarang kita dengar bahasa Melayu, lebih banyak orang bahasa Awak dibandingkan bahasa Melayu di situ. Tidak itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin yang hadir kini, mohon maaf, tidak mengecilkan kemuliaan orang-orang Melayu, tidak. Tapi mayoritas bahkan di Pekanbaru ini banyak orang Awak. Tidak itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka daripada itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana tadi yang saya sebutkan, surat Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, negeri kita ini negeri yang diberkahi enggak dulu? Negeri kaya enggak? Bahkan dulu kalau nggak salah ada lagu Bimbo atau lagu apa tuh? Bukan lautan hanya kolam susu. Kus Plus. Hah? Lagu siapa tuh Pak? Kus Plus ya? Ayahnya Cica Kusoyo. Wak ketek-ketek lo ya. Tongkat lempar jadi tanaman. Memang kenyataannya begitu. Apa yang tidak ada di negeri Indonesia nih? Emas. Lihat di Papua. Dari gunung emas sekarang jadi jurang emas. Pertanyaannya, emas di situ siapa yang memanfaatkan? Emas di Papua siapa yang memanfaatkan? Adakah kaya orang Papua dengan emas itu? Tidak Pak Ibu sekalian. Bertahun-tahun emas di Papua sana siapa yang mengambil keuntungannya? Orang Amerika. Kita dapat apanya? Kerak-keraknya. Minyak Caltex dari dulu. Ketik-ketik Ambon lu yang terkenal tuh Caltex. Ini berganti Joseph Fron gini Pak ya. Ya. Minyak di Pekanbaru, minyak Pangkalan Berandan. Banyak tempat-tempat pemburuan minyak. Perkebunan sawit, bahkan orang Malaysia ya bertanam sawit di Indonesia Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Amerika kaya minyak, cuman minyak dia punya, makmur negerinya. Tapi orang Timur Tengah, Arab sana tidak punya tambang emas. Pertanyaannya, kenapa bisa kaya orang Timur Tengah yang hanya bermodalkan minyak, sementara orang Indonesia bermacam-macam kekayaan Allah berikan? Kenapa kok melarat sengsara kita ini? Pak Ibu sekalian rahmatullah. Karena apa? Padahal mohon maaf, presidennya agamanya Islam. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam. Wakil presidennya agamanya Islam. Menteri-menterinya mayoritas Islam.
Bahkan ada menteri khusus, Kementerian Agama. Pejabat-pejabatnya, gubernur, wali kotanya kebanyakan orang Islam, penduduknya kebanyakan orang Islam. Tetapi kenyataannya, adakah orang Islam di Indonesia ini bangga menjadi orang Islam? Ya. Pertanyaannya, benarkah kita memilih agama Islam sebagai agama kita? Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mengadakan survei di sekolah-sekolah di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, di Padang, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah yang lainnya. Dari satu sekolah di Minangkabau itu, muridnya mulai dari 300 orang sampai 1.500 muridnya di tanah Minangkabau, ranah Minangkabau. Setelah saya survei, dari 1.500 pelajar asli Minangkabau yang Islam 7 keturunan, tak sampai 5 orang yang menjaga sholat dari 1.500 pelajar. Bayangkan, 1.500 tak sampai 5 orang. Berapa persen itu? Dari 1.500 berapa persen yang menjaga sholat? Tidak sampai 5 orang, Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa yang kurang ajar? Anak-anak sekolah yang kurang ajar? Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak-anak bisa bangun dan berangkat sekolah? Kenapa jam sholat subuh anak-anak tidak bisa bangun, tidak bisa berangkat ke masjid? Pertanyaannya, di rumah itu siapa pemimpinnya? Di rumahnya siapa pemimpinnya? Siapa wakil presidennya? Di rumah itu ada ayah, ada ibu. Hari ini ternyata bukan anak saja durhaka. Hari ini banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Tidak benar-benar mendidik anaknya untuk menjaga sholat 5 waktu. Orang tuanya yang kurang ajar sebelum anaknya kurang ajar. Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak bisa berangkat? Karena banyak orang tua sekarang beranggapan dengan sekolah itu nanti anaknya dapat jaminan hari tua, dapat ijazah, dapat kuliah, dapat pekerjaan, dapat uang, dapat jadi orang kaya. Tetapi ternyata orang tuanya banyak yang tak beriman. Sesungguhnya yang membuat kebahagiaan itu bukan kekayaan, tetapi apa kata Allah? Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Orang yang meraih keberuntungan adalah orang yang mengerjakan sholat. Makanya dari kalimat azan itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari dirikan sholat, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Kalau kita menilai orang yang paling kaya itu orang Cina kaya, orang kafir kaya, ya. Kita beriman tak kepada Islam? Beriman tak kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya tanya kepada ibu sekalian, yang Bapak Ibu tahu, siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ada yang bisa jawab enggak, Bapak Ibu sekalian? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Apa kata Rasulullah? Rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah di waktu fajar, 2 rakaat salat sunnah di waktu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian, dunia dan isinya itu kalah dibandingkan dengan sholat sunnah fajar di waktu subuh 2 rakaat. Kalau Anda membayangkan yang kaya itu yang punya istana, yang kaya itu yang banyak kebun sawit, yang kaya itu yang punya pesawat, yang punya mobil Alphard, yang punya Pajero walau utang kredit. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu dalam mata Korun, iya. Korun itu orang yang paling kaya. Korun itu orang yang paling bahagia dalam pandangan manusia. Tapi dengan kekayaannya Korun menjadi durhaka dan Allah benam Korun beserta hartanya, dan hartanya tidak dapat sedikit pun menyelamatkan dirinya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekali dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ingin negeri kita Indonesia
khususnya negeri kita, ranah Minangkabau, ingin terhindar selamat dari musibah dan bencana. Mohon maaf saya katakan, tidak perlu BNPB, tidak perlu penanggulangan bencana nasional, tidak perlu itu. Pertanyaannya, kita mau menanggulangi atau mencegah? Bapak sekalian, maunya kita ini mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Hah? Kalau menanggulangi kan ada hancur dulu baru kita bantu, hancur dulu baru kita bantu. Tapi kalau mencegah, sebelum hancur kita hindari musibah. Mana yang kita mau? Menghindari musibah, mencegah musibah, atau menanggulangi musibah? Yang pasti mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Bagaimana cara mencegahnya? Ikut rumusan Allah, ikut petunjuk Allah. Apa rumusnya? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, pertanyaannya, terutama kita yang hadir di sini, terutama warga, tetangga, masjid, apa namanya Pak? Nama masjidnya? Amal Rahmat Ilahi. Warga kaum muslimin yang saya himbau, warga kaum muslimin di sekitar Masjid Rahmat Ilahi yang mengaku orang beriman, tidakkah tergerak hati kalian ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada urusan menggaleh, lebih besar daripada urusan kerja. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada menyahut undangan seruan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah kalian memiliki hati ketika Allah memanggil kalian? Hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Pertanyaannya, adakah kita masih memiliki hati, penglihatan, dan pendengaran ketika Allah memanggil kita? Sang Pencipta yang memberikan anugerah yang tak terhitung. Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tak akan bisa kita cukup menulis nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Di antara makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, Allah ciptakan malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat makhluk yang suci. Yang kedua, Allah ciptakan setan. Sebaliknya, setan makhluk yang paling durhaka kepada Allah. Diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan Allah ciptakan manusia. Sempat para malaikat hampir menolak diciptakannya manusia. Tadi imam membaca tadi, malaikat mengatakan, bukankah manusia itu suka menumpahkan darah? Bukankah manusia itu karengkang? Bukankah manusia itu mada? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Kalau malaikat memandang kita ini manusia yang ingkar, itu dalam pandangan Allah. Tapi apa kata Allah? Aku lebih tahu, kata Allah. Lantas Allah ajar nenek moyang kita Adam. Allah ajar nenek moyang kita Adam ketika itu hanya sekedar mengajarkan nama-nama benda, sesuatu benda di surga. Umpama Allah ajar ini atap, ini dinding,
itu tiang, ini meja umpamanya. Yang itu tidak Allah ajarkan kepada para malaikat dan setan, iblis, jin. Dan ternyata ketika Nabi Adam menerima ajaran Allah dan Nabi Adam menerima sepenuhnya, lantas apa kata Allah? Coba malaikat, kalau memang kau lebih mulia dibandingkan manusia, coba kau sebutkan nama-nama benda ini, kata Allah. Apa kata Allah? Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau berikan tahu kepada kami. Lantas apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, hai Adam, ajarkan mereka, ajarkan malaikat, ajarkan jin nama-nama benda. Pak Ibu sekalian, mana yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Siapa Bu? Siapa yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan yang belajar. Kisah Nabi Adam, siapa yang mengajar? Yang mengajar siapa? Nabi Adam. Yang belajar siapa? Malaikat. Mananya apa? Siapa lebih mulia? Nabi Adam atau malaikat? Siapa yang mulia? Manusia atau malaikat? Manusia lebih mulia dibandingkan malaikat apabila manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu kalau manusia bersyukur kepada Allah. Tapi apabila manusia kufur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami tumpatkan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, di kerak-keraknya neraka. Bapak Ibu sekalian, bersyukur enggak kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya menjadi orang-orang yang beragama Islam? Bersyukur enggak? Bersyukur enggak Pak Ibu sekalian? Setelah dipilih agama kita Islam, terpilih pula kita di negeri yang mayoritas beragama Islam negerinya. Bersyukur tidak? Bersyukur. Tambah lagi mohon maaf, khususnya orang Minangkabau, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada suku yang lainnya, kepada orang Minangkabau. Bersyukur nak kita dipilih Allah menjadi orang yang bersukukan Minangkabau, yang punya falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata dan memakai. Bersyukur nak kita jadi orang Minang. Bersyukur nak. Tetapi kalau falsafah itu hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, tapi prakteknya jauh daripada kenyataan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar murka Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau mengikut falsafah tadi, orang Minang adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak. Kalau mengikut falsafah tadi, adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mengato adai memakai. Kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah ini, maka orang Minangkabau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak Ibu sekalian. Jadi orang Minang yang berada sebenarnya, jadi orang Minang yang berada yang sebenarnya adalah orang Minang yang paling paham dengan Al-Quran, paling paham dengan syarak. Karena falsafah tadi bunyinya adat bersendikan syarak. Maknanya apa? Kalau kita umpamakan adat sebagai atap, ya kita umpamakan falsafah tadi dengan gedung masjid ini, Pak. Adat kita umpamakan atap, syarak, mohon maaf Pak, atap ini bagaimana supaya tegak atap? Sebelum kita buat atap, apa yang kita buat dulu? Apa Pak? Tiang, ujung tiang. Lah tagak kokoh tiang kok, baru bisa tagak atok. Sebelum kita buat tiang, kita buat pondasi.
Kalau nak kuat pondasi tadi tu, kalau nak kuat pondasi goyah tiang kok. Kalau goyah tiang, rubuh atau maknanya apa? Yang paling utama di 3 falsafah tadi, adat, syarak, kitabullah, Al-Quran. Mana yang paling dulu yang harus dipahami orang Minangkabau di antara 3 tadi? Kitabullah, Al-Quran. Jadi maknanya apa? Orang Minang harus paham Al-Quran. Orang Minang harus pandai baca Al-Quran. Kalau ada orang Minang tidak pandai baca Al-Quran, jangan mengaku orang Minang buat malu. Buat malu orang Minang tidak pandai baca Al-Quran. Buat malu. Kabar alek kama nikah dites baca Quran tidak pandai. Jangan mengaku orang Minang aja boleh. Buat malu. Jadi mohon maaf, pemirsa yang menonton di YouTube, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba berang kambo, Ustaz kurang ajar, mau kasawana muncuannya cek. Di buruk-buruknya orang Minang, baku orang Minang aja bahasa bui. Kan orang lain itu ada juga maksiat, orang Jawa ada juga, orang Batak ada juga, baku orang Minang aja bahasa bui. Sebab kita yang punya falsafah adai bahasa ni sarak bahasa ni kitabullah, sarak mangato adai memakai. Itu konsekuensi jadi orang Minang. Sepakat untuk sepakat, pahamkan itu falsafah itu. Betul enggak? Kalau enggak keluar dari orang Minang kok. Jadi orang Minang yang beradai adalah orang Minang yang paham dengan syarak. Orang Minang yang beradai, orang Minang yang paham dengan kitabullah Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran paling utama Bapak Ibu sekalian. Al-Quran untuk apa? Untuk apa Al-Quran? Paling utama sekali untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk MTQ? Untuk hafalan? Dunia akan selamat dengan hafalan? Dunia akan tentram dengan MTQ? Dunia atau Islam akan menjadi rahmatan lil alamin bukan dengan hafalan Quran, bukan dengan MTQ, tapi dengan mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya enggak Ibu sekalian? Baru Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau Quran cuma dihafalkan saja dengan MTQ saja, mohon maaf Ibu, mohon maaf, iblis pun hafal Quran. Iblis hafal Quran Pak Ibu sekalian. Hari ini banyak penghafal Quran, mohon maaf, di mana-mana dibuat rumah tahfiz Quran, pesantren Al-Quran. Pertanyaannya, ada nak Al-Quran diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada nak Al-Quran dijadikan sumber hukum? Orang Minang mengatakan, sarak mengato adai memakai, maknanya apa? Apa yang menjadi hukum Islam, itulah yang jadi adai Minangkabau. Jadi orang Minangkabau, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang paling paham dengan Islam. Kalau memang orang Minangkabau orang yang paling paham Islam, maka mestinya kalau orang Minang orang yang paling paham jo agama, mestinya ndak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Ndak ada padusi Minangkabau yang berjilbab kadang indak, kadang bentuk satrajia baja hitam. Nggak ada padusi Minangkabau yang berjilbab bakabek-kabek bentuknya menyunggiang kemarin di jam gadang. Bisa lihat di videonya Bapak Ibu sekalian. Hah? Di jam gadang kemarin ada 3 ekor manusia. 3 ekor manusia, 2 betina, 1 jantan. Joget-joget di jam gadang. Hah? Padusinya pakai kerudung enggak? Pakai kerudung tapi bentuk stres bakabek-kabek. Baju sampai Sarawak sampai menyunggiang-nyunggiang bentuk babi. Lagu-lagu Minang berjoget-joget. Ini orang Minang bentuk itu. Itu orang Minang tuh. Padusi Minangkabau, padusi yang tahu dengan malu. Kini itu bananan hilang. Banyak padusi Minangkabau tidak tahu malu. Banyak padusi Minangkabau tidak tahu auratnya. Sangkuatinya aurat itu cuma rambut hijau. Rambut ditutup Sarawak legend atau stres namanya itu.
Tuh. Ya. Jilbab lai gadang kerudung dapat oleh-oleh orang pulang haji, pulang umroh. Kerudungnya gadang sampai selutang, tapi bawahnya apa? Seropontong lakinya dipakainya. Atau segi utak ini Indo tu. Kerudung gadang yang mani-mani itu dapat hadiah orang pulang umroh. Seropontong laki dipakainya. Atau stres tu ini Indo tu. Kini berjilbab disuat tanggal jilbabnya. Ada yang berjilbab berkerudung Sarawak sampi menyonggir lo, senam pagi lo tu rege-rege. Poco-poco. Ya. Pak Ibu sekalian, itu mengaku orang Minang tu. Hei, padusi Minangkabau, buat malu. 5 orang baralek menyonggeng padusi Minangkabau tu. Indua orang, minantu orang, anak orang, kamanakan orang. Dia mengaku orang Minangkabau tu. Buat malu. Semestinya kok ia orang Minang, Pak Ibu sekalian. Ndak ada padusi Minangkabau yang nak mengerti jo jilbab. Sebelum orang Jawa berjilbab, sebelum orang Mandailing berjilbab, sebelum orang Melayu berjilbab, semestinya orang Minang konan dulu berjilbab, maka contoh ke suku-suku yang lain. Itu adai orang Minang namanya. Semestinya ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak solat. Begitu pula ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak kamu saji, sarak mengatur adik memakai. Walaupun ulama banyak berbeza pendapat tentang hukum solat berjamaah ke masjid. Silakan, ambo sebutkan beberapa ayat. Kalau ambo meyakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Dalil pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat apa maksudnya ini? Allah perintahkan dirikan salat. Salat yang mana ini? Salat 5 waktu. Dirikanlah salat. Hukumnya? Tunaikanlah zakat. Hukumnya? Warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tadi perintah pertama perintah tentang solat. Perintah yang ketiga tentang solat lagi, tapi bunyinya bagaimana? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bila orang berukuk? Kapan orang Islam rukuk? Waktu solat. Apa kata Allah? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berapa orang yang rukuk? Maknanya Pak, kalau ada orang bersama ruku, maka ikutlah kalian ruku. Itu hukumnya wajib bagi para laki-laki. Pak, khususnya orang Minang. Jadi mohon maaf kok berade laki-laki Minangkabau kok panuah surau kok dek musajid orang Minangkabau. Mohon maaf kak. Koyo berade orang PKDP, koyo berade orang PKDP, panuah surau kok dek orang PKDP. Nah orang PKDP buat acara Bampo tu cilako namanya itu PKDP, cilako bantu tu. Bakumpul orang Pariaman Bampo, bakumpul orang Pariaman Biampo. Orang Pariaman tu orang yang paling paham juga agama. Bakumandang azan, orang Pariaman ke surau kamu saji, itu nang orang Pariaman nang sabananya Pak Ibu sekalian. Jangan buruk ni terdengar orang PKDP Bampok je di mana-mana. Mohon maaf Pak, itu di Medan yang mudah ngatu Pak. Boleh lah negara di Medan Pak. Mohon maaf Pak. Coba cari, coba pas survei. Di mana orang Bampok, orang Minang tu. Yo nak Pak. Iyo je lah, kan sang-sagan je lah. Memang yo bantu tu. Betul saja sabi bana. Memang bantu tu kini orang Minang. Kau nak Bampo baikin. Waduh, aku buat malu. Manyong-nyong padusi itu bernyanyi di panggung tu. Kerja nenek mama di kampung tu. Mohon maaf. Ambo makanya berani berceramah bantu aku dek siko alhamdulillah di surau PKDP ndak boleh Bampo nih di surau ini ya.
surau. Ambo punya berani mau mengecek bantu aku. Ambo yakin orang PKDP nang kini kok ndak ada bampok surau kini kok. Ada lama tahu ambo. Kita kan masuk kan surau kok. Awak cerita di surau ini kok. Kok yang merasa berarti bakadanya itu. Kalerian Ustaz Komah je. Bapak sekalian. Mohon maaf Pak. Bila terakhir awak pulang kampung. Ketika azan berkumandang le kami surau awak di kampung. Ketika azan berkumandang Pak Ado di kampung awak di Mangguang tu Pak menjelang nareh. Di muka surau tu lapau bana Pak. Di surau orang pengajian, di surau sore solat, di lapau tu menantu orang, mama orang, sumandu orang, nini mama alim ulama cadak pandai bampok di lapau di muka surau tu. Adik sia bampok tu Pak. Bampok tu adik sia. Orang Minang ampok bampok orang adik sia. Yang mau tahu Pak, yang mau tahu. Ketek-ketek ambo kuantu film Pak. Ambo suka nonton film dulu Pak. Yang ambo tahu suku bampok tu orang Cino Kapi ya. Betul enggak? Orang Cino Kapi lah bau-ban lah sampai ke mati. Bakumpul di kedai kopi bampok orang tu. Tu budaya orang Cino. Keceknya orang Pariaman banci orang Cino. Dia biar Cino. Tapi perangai orang Cino tinggal di Pariaman. Tele. Oh, Pariaman tak ada Cino dah. Utang tu Cino lebih parah pada Cino le. Cino hitam. Mohon maaf Pak. Tu kampung Cino di Pariaman tu. Simpang Tabuit tu kampung Cino tu. Yun. Hah? Alhamdulillah, enggak ada orang Cino situ. Tapi yang bampok tu sia. Yang bampok tu sia. Sidi Cino, Bagindo Cino, Sultan Cino. Bajapilo tu bukan petang tu. Bajapilo tu Cino Kapi tu. Mengaji nak pandai, solat indah, bampok rajin. Bajapilo tu jadi minantu. Jadi jangan bangga orang Pariaman minantu sarjana, jangan bangga. Di kampung apa ambo gua, Pak Khairul gua. Di Mangguang tu ada STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Yun apa? Yun nak Rul? Jadi ndak sombong ya mudah. Baru di kampung kami di Mangguang tu lah sarjana tu. Ndak sombong ya mudah. Jangankan nambo, baru aja sarjana di kampung ambo di Mangguang tu. Adalah sekolahnya, sekolah tinggi ilmu baru. Tapi yo baru tu tak pernah nampak ke surau. Baru tu tak pernah nampak mengaji. Hah? Jadi kalau dominan tua awak tak pernah ke surau, tak pernah mengaji, beda jo baru. Bajapui lo baru tu. Mahal japui itu. Baru. Batosar karihna gaji Ustaz talambe gaji karihko Pak. Kok dapat dari dulu mengaji karihko? Coba calik mohon maaf Pak. Mohon maaf panamu Pak ya Allah. Tampe ambo lahir Pak di Medan Pak. Bu. Tampe ambo lahir di Medan. Banyak basirak diskotik banyak. Di Jalan Tamrin banyak diskotik. Di tengah kota Medan banyak diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan Pak, diskotik itu Pak. Atau kalau ini karaoke tempat vista tuh, Inul Vista semacam itu. Di karaoke itu orang berjoget-joget, banyak nyanyi, mabuk-mabuk. Tak salah dalam ruangan, tidak nampak orang keluar. Di kampung awak Pak di Pariaman 5 orang barale di situ diskotik ini. Kok salah ke siambo lampang cuang mo ko. Atu sih.
Orang kampung berang kampung tuh, berang kampung. Sok suci. Bayangkan Pak. Baa bantu organ di kampung tu baralik tu. Bantu diskotik, lampu kelap-kelip, yo nak. Makin tengah malam makin mengerikan, makin tututak. Bara-bara bere, bara-bara bere. Nak tahu duntuang tinggal di mangguang. Sok bahasa Inggris lo tuh bahasa Arab, bahasa Indonesia patah-patah lidah sok bara-bara bere, bara-bara bere. Neto nak selesai bara-bara aja ceknya le. Paling tinggi tongnya ampe kampe nak pernah kalimo. Bayangkan Pak. Apa itu adik Minangkabau? Ya. Kok yang berangkan, bo jangan bo berangkan. Orang yang borgen itu berang pungkang jo bom sampai ale itu Pak Ibu sekalian. Miris coba saya lihat sampai tengah malam. Malaki subuh orang borgen. Nggak bisa lalu orang sakit. Mohon maaf Pak. Di Medan ambo bisa nyenyak tidur ambo. Bakar ruah lalu ambo tidur. Di kampung sampai subuh orang bare nggak bisa lalu awak. Tanya juga hirul kok orang Ampalu, orang kampung ambo sama apa kok. Barale sana awak sampai tengah pagi sampai malaki pagi astagfirullahalazim. Di mana orang Minang Baradai kimilai. Coba lihat ketika di wirid pengajian di surau tu mohon maaf. Ketika di wirid di surau tu lain nini mama alim ulama cerdik pandai bundukan uang jadi contoh bagi anak kemenakan. Letibo. Tapi kalau di Mabarale nini mama kok tibo. Hujan-hujan tibo tapi orang Barale wirid pengajian lagak lo petatahnya tu anak di pangku kemenakan di bimbingan ota. Tak tolong ambo ke Ustaz Yazid. Lebih bisa Ustaz menerjemahkan. Surah Al-A'raf 179. Kau nak cari Quran terjemahan Ustaz. Alhamdulillah kita lah acok baca Quran, tapi jangan lupa Quran tu bahasa Arab. Lai mengerti awak artinya. Bu, ibu tiap hari Kamis yasinan. Lai mengerti artinya. Hah? Ibu-ibu yang di rumah datang ke surau ya, kita yasinan. Ulang yasin bangkit telenya balik sudah tu le. Hah? Orang Barale pagi-pagi baca Yasin, tengah hari, goyang ayah. Hamil 3 bulan je. Minta tolong Ustaz, Siko Ustaz, biar nampak ya. 179. Siko Ustaz tegak biar nampak lo di YouTube tuh Ustaz viral kan. Jadi jangan salahkan pemirsa yang menonton, jangan salahkan ambo cali kok yang dibaca Quran kok. Ya Ustaz, Quran kok Ustaz? Iya, asli kok? Asli. Ya. Tolong Ustaz bacaan terjemahannya saja. Ayat 179. Tolong tim media sorot kepada Ustaz yang baca terjemahan jadi. Biar tanduan orang muka Ustaz kok viral Ustaz sudah kok kan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki mata akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka seperti hewan ternak. Selain hewan bahasanya apa tuh? Binatang. Lebih enak bahasa binatang enggak? Lebih enak orang Minang kok ingin baca jaleh kaji kok. Kalau adek bahasa sampiang, kalau sarak batilan
Belanja. Aku kesempatan ambo kok. Walau ambo di kampung ndak laku, ambo di kampung ndak laku kok, Bu. Atau biar pemirsa tahu tuh. Orang kampung cari aku orang kampung ndak laku di kampung kok. Ya. Orang ndak namo menengah kaji ambo si jangwi sase. Kasa bana kajinya. Ndak tahu kata mendaki kita menurun. Mencemeh nini mama jo karajonyo. Tolong simak ambo sampai tadi dibacakan ustaz awak tadi itu. Surah Al-A'raf 179. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dharanna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ambulang balik terjemahan yang bacakan Ustaz Yazid tadi. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa malu di hadapan Allah. Walau a'yunul la yusiruna biha. Mereka yang memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi melatui, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, narkoba merajalela. Bagaimana mungkin orang Islam pecandu narkoba? Bagaimana mungkin orang Islam menjual narkoba? Tidakkah kau beriman Allah mengharamkan narkoba? Pertanyaannya, apa agamamu? Hai penjual narkoba, hai pemakai narkoba, apa agamamu? Tidakkah kau takut kepada Allah Tuhanmu? Berapa umurmu? Sampai kapan kau mau begitu? Tidakkah kau iba kepada anak dan istrimu? Tidakkah kau iba kepada ayah dan ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu? Semakin kau dewasa, semakin tak punya otak kau. Kalau anak-anak pakai narkoba, jual narkoba, wajar, ndak punya otak anak-anak tuh, ndak punya akal. Ikulah jadi ayah orang, lah jadi anak orang, le punya akal jolai, le punya otak jolai. Agamamu punya hati, ndak ada takut kepada Allah. Punya mata, ndak ambil pelajaran. Bak kecil orang Minang, alam tak kambang, jadi guru. Tidak kau ambil pelajaran, tsunami terjadi, rumah hancur, perkampungan hancur, tagak musaji. Galodoh terjadi, rumah hancur, hanyut, tagak surau. Maknanya apa? Orang Minang kinilah banyak jauh dari surau. Mohon maaf Pak, warga di sini ada yang Nasrani Pak? Ada? Ada Nasrani? Tidak ada Pak, jadi Muslim, mayoritas Muslim, umum Muslim. Cek musaji, cek musaji Pak. Indak jawaban wah nih. Pertanyaannya, yang Muslim di sekitar Masjid Rahmat Ilahi ini, benarkah engkau beragama Islam? Allah memanggilmu dengan sholat 5 waktu, tergerakkah hatimu? Punya mata, tidak ambil pelajaran. Punya telinga,
Walau adzanu la yasma'un nabiyya, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mananga kaji maleh. Ya. Bagamu Islam menurut saleronya sorang-sorang. Disuruh solat dah, jo. Solat aja dan soal menawam. Bancinya disuruh solat, diajak solatnya berangnya. Tapi kalau diajak bampok, namanya kan tak punya utak nama itu. Tumbuang. Diajak solat berangnya. Diajak bampok namanya. Kan tele nama itu. Mama orang lo tuh, mama cilako. Diajak solat berangnya, diajak bampok namanya. Sampai melaki pagi bampok tahan. Le orang tuh. Indua diajak berjilbab, berjilbab lah. Dia soal mana kau? Ya, yang parah itu hati merasia, utak kau nak merasia. Ya, yang soal mana kau bentuk ninja kau sasek, orang berjilbab lo sasek kecilnya. Baar orang Minang tak mengerti itu. Baar banyak jo padu si Minang kamu nak berjilbab lai mengaku beradek jo lah itu. Ya Allah, banyak keluarga Minang kini Pak Ibu sekalian, ayahnya tak solat, induaknya tak solat, anak tak solat. Ya Allah, keluarga putu. Walau tak ada jaminan orang Islam yang rajin solat pasti masuk sarogo, ndak ada jaminan. Orang yang rajin solat pasti masuk sarogo, ndak ada jaminan. Bahkan Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Solat rajin, batang kayu tetangga rajin juga. Solat rajin, pala orang pala inyo. Solat rajin, bagunjiang datang. Solat rajin, bajoget iyo juga. Solat rajin, bajilbab indah. Solat rajin, bampok rajin pulo. Baik sekalian, tolong simak balik. Orang yang bantu tadi, yang punya hati nado takwi kepada Allah, yang punya mata nak ambil pelajaran, yang punya telinga nak namuh mandanga, lah dia gih tahu nak namuh berubah. Akece Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kau ada orang Minang solat bilo takana, kau ada padu si Minang bajilbab indah, kau ada orang Minang rajin bampok, lebih buruk daripada binatang. Masih mulia jo jauh yang didabiah rayo ke batangga. Jawi hidupnya untuk apa? Makan, ciri, babini. Itu karajo Jawi itu. Baranak karajo Jawi itu. Ndak karajo Jawi itu diagi orang makan jo. Ndak karajo Jawi itu bau mah jo. Tapi ujung-ujungnya Jawi itu apa? Untuk untuk didabiah. Jadi kalau awak rajin karajo, rajin babini, rajin babini. Itu pula orang Minang dah rajin babini dah. Oh sunnah Nabi, taunya kawinnya dah sunnah. Utak tu. Ya, sunnah Nabi mah. Kalau kawin tahu sunnah Nabi, sembahyang indah. Cik keluarganya dah selamanya membimbing. Kawinnya lah waktu tukar bini. Buat anak bercerai, nak dibagi nafkah. Buat anak bercerai, nak dinafkah. Emang anak tu kambing. Banyak laki-laki Minangkabau yang bercerai, yang berbini punya anak, tak tanggung jawab kepada anak yang tinggalnya. Banyak laki-laki Minangkabau bantu tu. Sekalian, orang yang bantu tu kece Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kini layak awak ingin jadi manusia.
Maka mari, seperti himbauan Ustadz kita tadi, mari orang Minang, sanak amborang Pariaman, sanak amborang PKDP, mari babaliak ke surau. Mohon maaf, kok dapet peringatan hari-hari besar, mau undang Ustadz tuh jangan galak-galak dia banyak. Oh, ustaznya lucu. Lucu. Isinya apa? Maulid Nabi rami, piti tak kumpul berjuta-juta. Isra Miraj rami, piti berkumpul berjuta-juta. Subuh le rami. Binatang. Banyak binatang yang menengah kaji itu bau bahinda. Mohon maaf, jangan kecek kasar muncul ambo. Hati awak tu yang kasar selama kau Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah gagiah penceramah yang kasar bantu aku sebab hati awak yang kasar. Tolong Ustaz. Yang kedua Ustaz. Surat yang sama ayat 176. Ya. Artinya? Ya, artinya 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Berat mengulang Ustaz. Galak Ustaz. Camnya Ustaz. Seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulukannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, tolong kita renungkan balik firman tadi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat-derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Pak, yang membuat awak mulia kok bukan di awak orang Minang. Jangan bangga bana awak jadi orang Minang. Jangan bangga bana awak jadi orang Minang. Orang Minang kok hebat. Jangan bangga bana awak, jangan bangga bana. Bukan itu kebanggaan awak. Bukan Minang kemuliaan awak. Kemuliaan awak ketika orang Minang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia. Mulianya orang Minang dengan Al-Quran. Mulianya orang Minang paham juga Al-Quran. Mulianya orang Minang mengamalkan isi Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia. Namun kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maknanya apa? Tidak namuh belajar Quran, tidak namuh mendengar Quran, tidak namuh membaca Al-Quran, tidak namuh mendengar kaji tentang Al-Quran. Habis waktu urusan dunia, duduk motota di jalan, duduk motota di lapau, sibuk main chip, main handphone, sibuk jalan sana jalan sini, tidak ada waktu mendengar kaji. Kalau tanya sibuk, mana tiba? Sibuk nak menantu je. Main futsal sanggui, memancing ikan sanggup, pai ke lawi mencari ikan sanggup, pai ke gunung sanggup, sampai bernyanyinya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Gunung nak tangguang didakinya gunung, lawi di seberanginya, surau nak taloknya masuk. Aduh. Terutama pasar kok Pak, pasar. Kok ini pasar bawah namanya Pak? Ingat Pak, ada doa khusus ketika kita mau memasuki pasar. Kenapa? Pasar itu tempat banyaknya setan. Coba lihat ketika azan berkumandang yang di pasar, berapa banyak yang datang ke surau? Berapa banyak yang datang ke surau? Oh Pak, kami ke surau, kami menggalih. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, umroh haji, di Makkah sana ada orang menggalih nak? Ada orang menggalih nak? Ketika azan berkumandang, orang menggalih tu
tutup kadainya. Tutup kadai orang Manggaleh itu makanya berkah negari orang Kokonda. Awak Islam 7 keturunan, orang Minang di pasar ada musaji, baku mandang azan, bara banyak yang tiba ke musaji. Cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Uni, ajo, bana solat uni, alah, rajina solat tu caliat tu, supia tu, kayu ndak jual ceh. Dari mana solat tu gari tu ustaz tua, kayu nak jo, cari tu ajo sebelah tua. Solat seminggu sekalinya, bampok menang taruhnya. Batu, koyo berang Allah tentu dagingnya stroke, alun tibo mangasunya lagi. Bako menangnya bampoknya, bini batu ganti je. Sana itu ininya, tak sembayangnya tu dia. Bisa lihat, cari lihat leh. Pai baburu talo bagonceng juan jiang soto juan jiang. Coba saya lihat yang bagonceng juan jiang tu coba saya di Pekanbaru tu orang mah tu. Orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, orang Minang. Ah tu kenapa ngecek nak? Hah? Betul nak? Betul nak? Jadi mohon maaf Pak. Apa ada yang pernah tinggal di Medan tak? Jadi kalau Pak pergi ke Medan dari Pekanbaru naik misalkan bis Putra Pelangi lah misalnya atau Sempati Star dari Pekanbaru pergi ke Medan ya, dari Medan mau pergi ke Padang, di perjalanan tertidur bangun-bangun, oh udah tiba wak di Rantu Prapat. Mananya apa? Kalau jalan berlobang tuh sama tuh Pekanbaru sama Medan tuh banyak jalan berlobang. Kemudian ketika perjalanan tidur lagi, tidur bangun-bangun nampak orang bonceng sama anjing. Oh, lah tiba awak di kampung mah aja. Jadi menandakan kampung awak Pak. Di mana orang bonceng juan jiang tu kampung awak tu. Tadi betul sangka orang bonceng juan jiang. Di Pariaman dulu tak? Di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi jangan tanya lagi. Ya, di Payakumbuh jangan tanya. Coba saya lihat di Rantu Prapat, Padang Sedempuan, Sipiro, Kota Nopan, Tarutung, Balige, Korsea, Danau Toba, Karo, Brastagi, Tapanuli, ada enggak orang begonceng juan jiang? Enggak ada orang Batak Kristen begonceng sama anjing, enggak ada. Di Minangkabau yang banyak orang begonceng sama anjing. Jangan marah, itu fakta. Betul lah Pak? Saya lahir besar di Medan ini Pak, Bu. Sekolah di Sipiro, Ki Haji Ahmad Dahlan, pesantren Muhammadiyah di Sipiro saya. Lewat Siantar, nggak ketemu orang begonceng sama anjing. Lewat Tarutung, nggak ada orang begonceng sama anjing. Gereja ya banyak, tapi yang gonceng sama anjing nggak ada. Masuk Balige, Porsea, Sipiro, Sedempuan, Kota Nopan, nggak ketemu. Masuk Raupanti, Bonjo, dari Pasaman tuh Pak, dah nampak orang begonceng sama anjing tuh. Jadi kalau menanduan kampung awak, kalau Pak pulang kampung nampak orang begonceng anjing tuh kampung awak tuh. Galak Pak pakai DP. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga orang begonceng sama anjing Pak, Canu asukunya, orang Minang dah. Oh di Jambi orang bonceng juan jiang Ustaz, tanya di Jambi tu, orang mana yang bonceng juan jiang tu, orang Minang. Oh di Bengkulu ada Ustaz orang bonceng juan jiang, tanya di Bengkulu tu siapa bonceng juan jiang tu, orang Minang. Batuan apa? Ma yang Minang beradai kini, mohon maaf sana yang berang kambo, kecil kan membunuh hambo, ya. Orang-orang Porbi itu kan membunuh, bunuh kau belah dadaku. Hanya kena dakwah ini saya dibunuh. Lillahi ta'ala, rela saya tunggu itu. Mati syahid saya karenanya. Bagaimana mungkin orang Minang hari-harinya hidup juan jiang? Jago lalo keluar juan jiang. Maghrib keluar juan jiang. Beko mati saya menyumbang anjiang.
Tolong sadarlah seketik sana ambo, sadarlah. Pak Haji Anji yang ada tuh. Ya Allah, Pak Haji Anji yang dibaliknya kau waang tuh sadang jiang itu jiang aja. Para jemaah sekalian, mari kurang Minang, sana ambo, nenek mama, alim ulama, cadek pandai bundukan duang, perangkat nagari, perangkat pemerintahan, mari basamo kita babaliak ke surau. Basamo kita membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah, adai basandi jo sarak basani jo kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Mari sama-sama kita menghidupkan falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu. Rancak ndak? Mari kita hidupkan dan sampai dimuncung aja nya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mestinya orang Minang sebelumnya hidup, orang Minang harus belajar Al-Quran dulu. Sebelum orang Minang cerita adai, orang Minang harus mengkaji kitabullah dulu. Orang yang paham kitabullah pasti paham jo adai. Tapi mohon maaf, orang yang paham adai belum tentu paham jo kitabullah. Maka masyarakat muslimin rahmatillah di sana ambo di kampung dalam. Pas lo bini ambo memang lahir di Medan, tapi kampungnya Simpang Ampek Togoh, kampung dalam bini ambo. Sukunya Koto, ayahnya Caniago, ya, samulai gadang besar di Medan Camambo. Sejak kampung 2009 baru kami tinggal di kampung. Alhamdulillah di Medan kami dapat anak 5 di Pariaman. Sieknya satu-satunya anak ambo made in Pariaman, Rasul salah bule. Ya. Jadi mohon maaf Pak. Bukan ambu banci orang Minangkabau, ndak ambu bangga. Baaka ambu bangga jadi orang Minangkabau. Bangga ambu jadi orang Minangkabau. Sebab orang Minangkabau lah yang banyak menebarkan agama Islam di Asia Tenggara ini. Orang Minangkabau yang banyak berjuang mendirikan negara ini, betul ndak? Founding father kita yang awal mendirikan negara Indonesia ini, di antara 10, 8-nya orang Minangkabau Pak. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, ya, Safruddin Perwira Negara, betul Pak? Ratu-ratu orang Minang Pak Ibu sekalian. Tapi itu dulu. Kini Pak, mari sana ambo, baik yang di surau maupun yang di rumah, baik yang di luar. Mohon maaf, ambo ndak mencari musuh dah. Ambo ndak keluar berang banci ndak. Dek sayang ambo makanya ceramah bantu aku. Mohon maaf Pak. Kalau salah wak berang orang tua wak itu tandu apa? Tandu apa Pak? Tandu sayang. Baitulah ambo dek sayang ambo kadun sana ambo. Dari Medan pindah ambo ke Pariaman. Dari Pariaman berdakwah di penjuru Sumatera Barat Ibu sekalian. Dari Damas Raya sampai Air Bangis, pesisir selatan sampai Rawapanti, bahkan sampai ke Padang Sedempuan, rutin mau berdakwah naik sepeda motor 9 jam. Ya, ke Pekanbaru acok lah naik sepeda motor Ibu sekalian. Demi dakwah, demi majak orang Minangkabau, di sana ambo yang mencari di YouTube kok. Mohon maaf, bukan mau cari musuh ndak. Bukan ambo ingin menghinakan orang Minang dah. Dek sayang ambo, mari di sana ambo babaliak kita ke surau. Sana ambo babaliak kita ke surau. Kita ramikan baliak surau. Ya, di surau lah letak kemuliaan orang Minang. Bukankah dulu kita dengar orang-orang gaya awak lajang-lajang lalu di surau dulu. Ya Pak? Makanya di rumah gadang tu ndak ada kamar untuk para laki-laki dah. Rumah gadang tu ndak ada kamar untuk laki-laki untuk anak padusinya. Laki-laki di mana loknya? Di surau. Tapi itu dulu. Kini boleh lah di surau. Mudah-mudahan ada. Oh, alhamdulillah ya. Ada ya. Kadang ada orang sakit di ladang tidur di masjid atau pengurusnya sakit utak tu sebenarnya tu. Mohon maaf Pak. Ya. Ya. Atau alhamdulillah Ustaz Yazid kami ajak remaja-remaja tidur di masjid. Memang Ustaz ambo Ustaz di Siano
Kok ada apa-apa orang Bukit Tinggi, Pak, ambo di Siano, Pak. Remaja-remaja Siano ambo ajak lalu di surau. Remaja-remaja yang candu handphone, narkoba, ambo ajak lalu di surau. 100 lebih, Pak, lalu di surau setiap malam minggu. Sudah sholat isya, tahsin, tajwid, cek orang, cek meja, cek orang, cek kursi, yang susun tuh. Nggak pernah sholat, nggak pernah ke surau, ambo ajak ke surau, lain namuah orang tuh. Lalu di surau, kadang namanya anak-anak lah candu di handphone, nggak bisa langsung itu aja lalu. Kadang masih main-main handphone juga tuh, abu lagi waktu oke, sampai jam 2 balik main handphone, sudah tuh simpan handphone. Jam 2 balik, abu ambil tupperware, handphone aku simpan, masuk ke kamar. Lalu kami di surau, jam 3 atau jam 4 sholat tahajud kami. Ya Allah Rabbi, preman-preman yang tidak pernah sholat tuh Pak, diajak sholat tahajud, meraung-raung, menangis meraung-raung Pak. Ternyata apa? Ternyata lembut juga hati preman-preman tuh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ambo yakin penjual narkoba, pemakai narkoba yang tidak pernah sholat itu fitrahnya, ambo yakin fitrahnya itu ingin tunduk pada Allah. Yakin ambo. Ya. Bahkan coba lihat orang kafir 7 keturunan bisa masuk Islam. Masa awak Islam 7 keturunan tidak mengerti jojo Islam lain. Masalahnya lain namuah hendak. Ya. Maka alhamdulillah Ustaz kau dapat Ustaz di kampung kau, ya, ajak remaja-remaja kau setiap malam minggu lalu di surau. Itu ambo buat tuh. Bahkan di Siano tuh, ya silakan tanya di orang Siano kau. Ambo jagoan preman-preman tuh dari rumah ke rumah ambo jagoan Pak. Alhamdulillah preman-preman tuh mau dibajak ke surau. Jadi jangan hanya kita berprasangka aja. Oh preman ini mada, tidak bisa diajak, kurang aja, begini, begitu. Kita buruk-burukkan pemuda, tapi tidak pernah kita upayakan. Apa upaya kita? Nah, cuman yo kau dapet, Bapak Ibu yang punya harato, bantulah program kau. Ya, sembari anak sholat tahajud, sisihkan harta itu apa? Kok buat kopinya, kok buat tehnya, kok entah untuk nasi gorengnya, entah kok satenya, subuhnya sarapan gratisnya. Dosa mahal serapannya, cukuplah ketupek kulit tunjangnya cik. Ya, just salah bule, kan? Nah, insya Allah kalau ada kegiatan itu jangan lupa undang ambo kau. Ya, kalau ada ketupek juga kulit tunjangnya. Ya, itu bisa. Jadi Pak, ambo ikut pelatihan Masjid Bilioner, PMB, pelatihan Masjid Bilioner. Ada masjid di Pontianak Pak. Setiap bulan bara infak tak kumpul Pak. 5 sampai 9 miliar infak setiap bulan terkumpul. 5 sampai 9 miliar tiap bulan tak kumpul infak Pak. Untuk infak tu jamaah yang jauh rumahnya di Japui Joto. Pak. Dulu awalnya menyalang oto jamaah. Kini Musajid itulah punya 30 oto labiah. 3 diantaranya oto Alphard. 3 diantaranya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan Pak, jamaah sholat naik Alphard. Lah rasa presiden lo naik Alphard tu. Musajid melayani umat. Bukan musajid mengurus mari hari jemaah. Tak bantak tu. Dijapui jamaah subuh habis sholat diagih sarapan gratis. Dijapui sholat zuhur habis sholat diagih makan siang gratis. Dijapui maghrib atau isya habis makan habis sholat dia kasih makan malam gratis. Sehari 3 kali makan gratis di masjid. Kok ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba yang dulu tidak tahunya, ingin terbebas dari lilitan hutang, pengurus masjid yang melunasi hutang jamaahnya. Kok ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kok ada jamaah tidak ada modal usaha, tidak ada modal biaya untuk menggalih, masjid yang memodalinya. Masjid buka 24 jam, terbuka 24 jam, tidak ada bercuci, tidak ada bergembok. Masjid buka, kamar mandi buka, WC cukup bersih nyaman untuk warga. 24 jam masjid buka. Baik sekalian.
Wifi gratis untuk remaja, oke, boleh main handphone. Tapi ingat, waktu sholat. Akhirnya remaja tuh yang pertama awal-awal candu handphone, candu wifi, awal-awal ke masjid. Akhirnya apa? Lah berkurangnya wifi itu, rajin ke masjid, jadi remaja masjid sekarang. Masjid tuh berapa remaja masjidnya? 1.500 orang remaja masjid. Yang setiap bulan kerja remaja masjid itu mengutip beras. Masjid Kapal Munzalah itu setiap bulannya menebarkan beras sebanyak 8 ton. 8 ton beras disebar setiap bulannya. Dikutip dan disebarkan oleh remaja masjid. Masjid punya penginapan gratis bagi musafir. Sekarang ada pula masjid viral. Ada masjid 1 juta pemuda. Ada masjid Ismuhu Yahya. Kok ada jamaah takkan tuak panek lalok di surau, diagiah bantah. Diagiah kasur belipek tua baguluang tua. Kok ada jamaah duduk istirahat sebentar kok di dalam maupun di luar. Mohon maaf, takut tukang ojek, orang Panggaleh istirahat sebentar. Diantan kopi, diantan kue, snack, musaji itu Pak. Itu yang musaji namanya tuh. Kok bantuan tuh musaji, banyak ketibur orang tuh musaji. Oh, Ustaz niatnya untuk biarlah awal-awal biarlah untuk itu niatnya. Maknanya apa? Untuk melunakkan hati orang tuh, menarik hati orang tuh. Sebelum apa? Sebelum orang Kristen memurtadkan saudara-saudara awak. Ingat, kerajuran kapi itu tuh memurtadkan sanak awak. Ya. Fakta pahit, kenyataan pahit hari ini 2005, 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005 sudah ada pendeta asli Minangkabau. Itu kenyataan pahit bagi awak. Ini masyarakat muslimin rahmatillah. Mari pengurus masjid, perangkat kelurahan, RT, RW, kok memang awak yo agama Islam, mari Pak sama-sama Pak kita ramikan surau Pak. Kita ramikan musaji. Tolong Pak RT, Pak RW dukung program mari bawa pemuda babalian ke surau. Enggak sampai selama Pak. Bimbing pemuda ini untuk senantiasa ke surau. Ya. Lunakkan hati para pemuda kita, selamatkan yang sudah kecanduan narkoba, agen narkoba tolong, takutlah kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kalau memang kita mengaku beragama Islam, maka kembalilah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Baiklah para ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kiranya ini saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, bukan niat hati untuk menghardi, untuk benci, untuk marah, tidak. Hanya saja saya ingin supaya dengan kajian yang seperti begini, hati kita yang selama ini terlena, tersentak sadar Pak Ibu sekalian. Ibarat mohon maaf Pak, di rumah sakit itu Pak, kalau ada orang koma Pak, ada orang koma di rumah sakit, untuk mengejutkannya pakai apa Pak? Pakai listrik itu enggak? Jantung. Supaya Pak, supaya dia sadar lagi. Itulah ya jatah saya gitu, jatah saya. Pengejut jantung yang selama ini jantung kita sudah melemah, jantung kita sudah mau koma, saya kejutkan. Ya. Supaya apa? Supaya hidup jantung itu balik. Supaya hidup hati itu kembali. Semangat, sujud, patuh, tunduk kepada Allah. Tunjukkan bahwasanya kita orang Islam, kita sebagai contoh teladan bagi umat yang lain, terutama kita orang Minangkabau, kita menjadi contoh tauladan bagi kaum semuanya di Indonesia ini. Semoga kiranya Allah angkat kemuliaan derajat kita orang Minang dengan kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Disitulah letak kemuliaan kita. Dan salah satu tandanya adalah kita meramaikan masjid. Maka semoga kiranya masjid ini penuh sesak dengan para jamaah. Setelah hari ini, semoga yang mendengar di dalam masjid maupun yang di luar, ya, mencuri-curi dengar, semoga terbuka pintu hatinya, dan kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga kiranya kita senantiasa menjadi muslim yang sejati, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita kembali berkumpul di kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.